Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Merdeka! Salam Pancasila. Salam Pancasila. Di kementerian belum ada salam Pancasila. Waduh, bagaimana ini? Kami sudah saya masifkan itu. Ya. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati sahabat baik saya, namanya keren ya, Ihya Ulumuddin, kayak kitabnya Al-Ghazali yang sering baca waktu saya kecil. Mas Ihya Ulumuddin selaku koordinator sub yang ada di BKS AP. Beserta tim ada Mas Untung ya. Mana Mas Untung? Wah, luar biasa. Untung Suropati. Ya. Yang saya hormati beserta tim semuanya. Yang saya hormati Pak PLT Kabid PGTK, Kabid Paudikmas yang juga Kabid PGTK. PLT itu pejabat lillahi ta'ala Pak. Ya. Kemudian tukasinya ada sahabat baik saya, adik saya dari perizinan si Mbak Sinta ya. Saya ini biasa tidak pakai nama jadi sansing-sansing karena sudah dekat sejak dia masih muda dengan saya itu sudah dekat. Dan teman-teman ada menilai saya, kemudian dari teman-teman dari LKP yang luar biasa, dari Kemnaker ini datang ini. Saya padahal saya mantan kadis Narkoba, dan saya WA saudara kok tidak dipleset sekali gitu ya. Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pagi ini kita bisa bertemu dalam satu momentum yang sangat penting dan strategis. Mengapa penting? Karena hari ini Bapak dan Ibu akan membicarakan tentang substansi, tentang bagaimana LKP itu menghadapi tantangan dan dinamika zaman. Ini sesuatu yang sangat penting, strategis. Karena rumusan yang didapatkan hari ini paling tidak bisa dijadikan sebagai referensi kognitif bagi para pengambil kebijakan untuk membuat sebuah kebijakan yang dapat adaptif, tetapi tetap substantif. Oleh karena itu ini menjadi penting dan strategis. Bapak Ibu, LKP itu adalah salah satu jawaban terhadap kebutuhan masyarakat agar mereka bisa still observe, mencuri peran di dunia kerja dengan skill yang dia punya. Maka hari ini nanti kalau kita akan membicarakan sesuatu yang bersifat referensi untuk penyusunan rekomendasi atau untuk penyusunan kebijakan, maka bagaimana nanti nuansa yang kita bangun itu ada nuansa filosofis. Apa maksudnya? Maksudnya keberadaan LKP itu tetap merupakan satu bentuk LKP yang harus eksis sebagai jawaban yang diperlukan oleh masyarakat dalam waktu dekat dan singkat. Jadi filosofisnya itu LKP itu harus ada, eksisnya tetap harus ada. Yang kedua, dari sisi pragmatis. Karena sisi pragmatis, maka nanti rumusan narasi yang kita bangun adalah narasi yang dapat memberikan LKP itu adalah sesuatu yang memang harus ada, maka harus pragmatis substansi keilmuannya. Ini penting, karena kalau tidak, yang berikutnya ada nuansa kepraktisan. Karena sifatnya soft cause LKP itu, maka harus praktis, sehingga narasi yang kita bangun tidak bertele-tele. Karena selama ini, mohon maaf, kalau kita bicara SKL, standar proses 8 itu semuanya bersifat filosofis. Sehingga akhirnya SMK ya sekarang ini tidak match dengan idukannya, industri dunia kerja, dunia usaha. Lah nanti LKP harus matching dengan idukannya. Maka sebetulnya apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari review terhadap link and match yang pernah kita lakukan. Karena apa? Bapak Ibu, teman-teman kita di dunia pendidikan ini, Bapak Ibu, pendidikan itu 5M, Mas Ihya Ulumuddin. Kalau kementerian lainnya 3M, kita 5M, Pak. Men, Money,
material, metode, macam-macam. Lu macam-macam ini sing oke, gitu loh. Di daerah itu macam-macam Pak. Usung pilkada, ya pilkada, seperti itu. Oleh karena itu maka nanti rumusan kita hari ini harus dapat menghasilkan dua hal. Yang pertama, pijakan yang bersifat substantif adaptif agar LKP tetap eksis. Yang kedua, rumusan ini nanti bisa menjawab 10 dan 5 tahun yang akan datang. Agar kita tidak serta-merta pada saatnya kita menyesuaikan dengan dinamika kita. Karena kita harus kenyal, elastis kita ini. Substantif tapi adaptif. Oleh karena itu nanti saya sampaikan terima kasih Mas Yalmudin di Banyumas. Banyumas ini punya dua keunggulan. Yang pertama adalah daerah penyangga, buffer state kita ini. Penyangga Jakarta ibu kota, Bandung ibu kota, Jogja ibu kota, Semarang ibu kota. Maka Mas untung Mas Iya datang di Purwokerto tidak salah. Kami ini kota yang sirkulasi untuk nilai pertukaran rupiah terbesar melampaui Semarang dan Surakarta. Ini yang mau kepala BI, bukan saya yang ngomong. Benar itu, melampaui. Karena apa? Kita ini daerah penyangga. Yang kedua, aksesnya luar biasa. Stasiun kereta kita 24 jam, terminal kita 24 jam, dan semua daerah ini pasti melintasi kota Banyumas yang luar biasa. Memang dalam mitologi Jawa, Banyumas ini termasuk nggone satrio, tapi satrio sing nrimo. Gitu. Beda mitologi Jawa. Ya orang pendidikan harus paham tentang mitologi, Pak. Apalagi kan Kemristek debut, ada debutnya itu harus paham tentang mitologi. Mitologi ini juga perlu kita angkat dalam sebuah kajian. Gitu. Oleh karena itu saya sampaikan ini bahwa untung Mas Iya tidak salah menempatkan di sini. Besok mau lagi boleh, banyak hotel di sini Pak. Ya, banyak hotel dan masyarakat kami itu humble. Karena ciri khas masyarakat Banyumas itu cak belakang, semeduluran. Banyumas kuwi ngangeni betahi lan rezeki ini. Ya, karena hampir semua presiden sudah pernah ke Banyumas. Bung Karno tahun 57 sudah pernah ke Pakorwe. Fotonya saya pasang di kantor saya saat Kongres Perempuan PNI. Di kantor saya ada gambarnya Bung Karno. Jadi Kadindik ada gambarnya Bung Karno dengan putri-putri, hanya Kadindik Banyumas. Di tempat lain tidak ada. Yang kedua, Pak Harto sudah pernah, Pak SBY pernah, Ibu Mega apalagi sering. Jadi Banyumas ini menjadi satrio sing nrimo seperti itu. Jadi semuanya sih, karena nrimo maka substansinya adalah orangnya biasa-biasa, tapi substansinya banyak yang luar biasa pada saatnya. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih Sugeng Rawuh di sini, Mas Yalmudin. Ternyata wong Tegal ngapaknya lebih kental daripada kita, ya, kelihatan gitu ya. Soalnya terlalu banyak makan sate yang gede-gede Pak. Sate Tegal itu kan gede-gede, ya. Apalagi yang saya Tegal itu di daerah yang mau ke tol ke daerah pojok tempatnya Pak Haji Sapa itu, saya sering sana. Gede-gede lah, tur yang murah, tidak nutup ya, tidak nutup. Jadi oleh karena itu selamat datang di kota Purwokerto Mas. Jadi ini dulu kota administratif, tetapi karena kemudian begitu ada pergeseran, tidak bisa ada pada saat ada otonomi, memang belum sempat untuk dikotakan, sehingga akhirnya melebur menjadi satu, yaitu Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas ibu kotanya Purwokerto. Dulu sebelum tahun 1903 ada di Banyumas semua. Tapi karena ada Blabur Banyumas sampai Betik tekan Manggar, maka akhirnya oleh Adipati salah satu tokoh itu dipindah ke Purwokerto. Maka di Pendopo itu ada satu tiang saka yang masih mistik, namanya Saka Si Panji. Itu untuk bisa pindah dari Banyumas ke Purwokerto harus melewati Wonosobo. Itu seperti itu. Konon Si Panji itu dulu pada saat Bupati masih Pak Joko Sudiantoko itu, kalau malam sering ada orang
Satpol PP itu melihat orang naik kuda bersorban putih jam 2 malam. Jadi masuk ke pendopo kemudian dulu kan. Itu bagian dari mitos yang kita dengar dari masyarakat. Oleh karena itu nanti paling tidak pembicaraan di Hotel Aston ini bisa memberikan satu bentuk inspirasi pada kita semua. Karena memang pendidikan itu luar biasa. Guru-guru, saya tadi mendengar tentang bahasa Inggris, insya Allah kita ready, Mas. Karena beberapa sekolah kita sudah melaksanakan walaupun sifatnya masih pilihan. Di SD kota itu sudah boleh beberapa bahasa Inggris. Bahkan ada yang bahasa Arab, yang misalnya SD itu bahasa Arab. Oleh karena itu ada dua bahasa Arab dan bahasa Inggris. Memang kalau yang di pinggiran itu memang agak sulit ya. Sulit. Oleh karena itu mungkin bahasa Inggris ini dimulai kelas 3 atau kelas 4 saya sependapat paling tidak dia dikenalkan dengan grammar do, did, does, temannya infinitive. Misalnya begitulah kira-kira. Betul ya Pak? Bahasa Inggris kan gitu kan? Do, did, does, temannya infinitive. Grammarnya kan gitu. Ada yang bayang bahasa Inggris? Bahasa Surian. Betul nggak? Betul ya Pak? Do, did, does, temannya infinitive. Betul nggak? Saya masih ingat. Ya, kebetulan Pak Kadidik itu tidak pintar tapi cerdas Pak. Saya sekolah ingat betul. Oleh karena itu saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Maka selamat datang di Kota Banyumas yang luar biasa dan dari Purwokerto menginspirasi Indonesia. Itu saja yang saya sampaikan. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini dinyatakan dibuka untuk apa? Bermakna bagi bangsa. Dan kita semarakkan, kita gelorakan, kita semangatkan implementasi kurikulum merdeka. Itu adalah salah satu program kementerian. Masih ya, saya ini subordinat kementerian. Maka semua program kementerian harus saya sengkuyung, saya dukung. Karena otonomi ini bukan penyekat, tapi otonomi ini perekat kebangsaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.